وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca Fatihah sekali lagi nih dengan jumlahnya kurang besar. Ini guru saya ini namanya Alim Abdul Syekh Muhammad Hasan itu Profesor Doktor ya, Syekh Muhammad Hasan itu Syafi'i. Ketua juga sih ya. Fotonya nih. Oh ya. Ini ada kemarin. Pas maghrib. Ya. Dia ngarang itu tuh yang usul fikih yang dia baca tuh bukan? Al-Wajiz. Ya. Al-Wajiz usul fikih tuh. Orang dia. Saya udah baca sama dia itu langsung. Baca sama dia. Saya ngaji sama dia tuh Wajiz. Apa tuh tauhid yang dasar tuh apa yang Baijuri ya kan ya Asya Baijuri. Baca apa lagi ya Baikuni ya tauhid apa yang kayak Baijuri itu hasianya Asya Baijuri itu ya namanya ya. Mama Ali baca juga nih Hatam. Dia ngaji juga itu. Al-Wajiz, usul fikih. Kalau fikihnya sama ini. Kalau Taufik. Mau anaknya Syekh Ramdhani Al-Buti. Taufik. Ya. Orang hebat itu lagi negaranya kacau itu lagi perang Syria. Taufik sama Ustadz Aziz orang Kuwait. Taufik orang Suriah. Suriun orang Suriah. Itu dia orang Kuwait tapi tinggal di Jerman. Dia lama doktor di Mesir, dia di Azhar, orang-orang ahli usul fikih internasional. bukan kaleng-kaleng ini kan bukan usul fikih tingkat kampung, bukan internasional. Sepuh banget emang orangnya ini, disiplin banget. Kalau ngaji nggak masuk dicoret namanya itu absen, nggak ada keterangan, coret saja pergi diusir pulang. Tuh dosen dokter begitu tuh. Kalau ngaji dia nggak boleh main-main. Kalau ngaji dia saya takut banget, takut kesalahan. Terus ngaji ditanya sama dia, tanya paham nggak, saya jelasin. Ya. Yang ini sama beliau nih saya, Ustaz Bahrudin, Ustaz Ilong, Medilan, 3. Ya, ini sama dia nih, berapa itu? Cepat ya, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya. Ampuni segala kesalahan ini. Mendapatkan sisi yang terbaik sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Malah hari ini ya. Berapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, memang saya
Sanusia. Ya, Sanusia. Wajib-wajib Sanusia. Orangnya Sunniyun, Syafi'iyun. Tulis. Asy'ariyun. Sunniyun, Syafi'iyun, Asy'ariyun. Ya, Sunniyun akidatan. Ya, Syafi'iyun madhab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Apalagi ya? Kemarin itu kama sorroha di Bawawi, sebagaimana menjelaskan dengan ini ya oleh Imam Al-Bawawi, masalah di atas. Khairu dan selain beliau, wa tabi'ahul mutaakhirun, mengikuti Imam Bawawi oleh ulama-ulama belakangan terakhir. Kemarin itu kalau kita udah mepet waktunya, ya udah mepet, ya kan? Kita wudhu, udah mepet wudhunya yang wajib-wajib aja, ya kan? Wudhunya sekali-sekali aja, atau tak yang wajib aja udah, ya, supaya dapat tuh 4 rakaat dhuhr, yang 3 rakaat doang, serakaatnya udah asar, paham ya? Nah itu, mana gitu kasusnya tuh, yang dijelaskan oleh Pak Bawawi dan lainnya. Ikuti ulama-ulama yang belakangan terakhir. Kalau punya mepet tuh, ya jadi kiwaktin atau kiwaktin. Lakin aftar, tetapi memfatwakan beliau di fawadis masalah keluputan sembahyang. Baik luput di luar waktu maksudnya, ya. Lau akmala sunana, jikalau orang itu menyempurnakan sunnah-sunnah sembahyang, baca doa iftitah, ya enggak, tasbihnya 3 macam itu. Biar ya'tiyaha, bahwa dia mendatangkannya sunnah-sunnah itu, walau yudrik rakaatan, walaupun dia tidak mendapatkan 1 rakaat saja, dia masih boleh itu difatwakan, walaupun keluputan. Ya, walaupun nanti dia nggak dapat barang 1 rakaat pun, tahu tuh, mepet nih. Kalau wudhunya tuh mesti ini yang wajib-wajib, nggak sunat tinggal-tinggalin aja udah mepet. Tapi kalau udah masuk sembahyang nih, udah mepet mati, dia boleh tuh kerjanya sunat-sunat, baca iftitah, baca kuliah gitu kan ya. Nah, dia fatwanya begitu tuh. Walaupun dia tidak mendapatkan barang 1 rakaat, jadi maafkan. Itu, ya. Jadi mereka dibedain antara masalah wudhu, sunat-sunat wudhu, antara sunat-sunat sholat. Terkait dengan masalah waktunya sempit ya. Waqad yufarriqu bi annahu sama istawala bil maqsudi. Dan terkadang beliau membedakan di annahu, bahwasanya ya sama di sana tuh, perkara di sana tuh, yang sembahyang, ya kan,
Istaghola itu sibuk dengan maksud, dengan sunnah-sunnah tuh kan diperintah juga itu sunnah-sunnah, betul nggak? Kalau sunnah kan diperintah. Kalau udah sempit, ya gak apa-apa kerjain aja udah. Walaupun nanti gak dapat pada rakaat dia, tapi kan istiqomah maksud dia, ya, gitu. Kalau itu kan wasilah, kalau soalnya kan maksud tuh, betul nggak? Fakana kama lau madda fil qiraati, maka dia itu sebagaimana bandingannya jika dia memanjangkan pada bacaan, sama aja tuh, panjangin bacaan, baca surat dah, waktunya habis, ya kan, belum serakaat, itu nggak haram, oke, itu difatwakan oleh apa? Al-Baghawi dan diikuti oleh ulama yang lain itu. Terus habis baca Fatihah dibaca waduha videonya, waduh dikit lagi nih mau asar ini main doang, layak untuk tidak diharamkan, ya. Karena lau madda fil qiraati, kalau dia memanjangkan bacaan. Lempengan wudhu tidak dimaafkan, lempengan sembahyang dimaafkan. Lempengan sembahyang itu maksud, ya. Kalau wudhu enggak, jadi khilaf lagi sini ya. Aukil latimain, atau sedikit air, atau kan pada waktu ya, atau sangat ya panjang itu. Wal yaktasir mutawaddi'u hatman wujuban ala wajibin likil latimain, wajib membatasi, ya kan, pekerjaan yang wajib aja tuh karena airnya sedikit pas-pasan. Cuma segelas. Ya kalau buat yang tambahin yang sunat-sunat, terus yang kaki nggak kebagian, betul nggak? Atau 3-3 begitu, ya. Keduman yang kaki yang wajib yang terakhir itu. Bihaitsu la yakfi illa al-fardhu, kira-kira tidak mencukupi air yang segitu kecuali yang fardu aja. Kalau itu keadaannya tuh wajib dia meringkas yang wajib aja, kan ya. Itu sebab itu karena di waktin atau di latimain. Ya, kaitan masalah wudhu nih. Di wudhu wajib yang wajib aja. Sekali-sekali aja anggota yang wajib. Hanya sedikit, terus banyak. Kalau kana ma'umaun, kalau ada bersama dia air, la yakfihi, tidak mencukupi itu, air itu akan dia ditatimati untuk berihi, untuk menyempurnakan wudunya sampai terakhir, sampai kaki nggak cukup, gitu ya. Ada si air, tapi kalau buat sampai kaki itu nggak cukup. Insal lah, kalau dia meninggalkan, kalau dia 3-3 nih, buka 3, tangan 3, kaki nggak keduman, ya kan? Kita kalau dia meninggalkan tuh kait yang ada bil kifayah. Kenapa nggak cukup? Yaitu kalau 3-3, ya. Au atas sunana, atau dia mendatangkan sunnah-sunnah. Ya, kalau ya jawab udah tuh. Kalau kana ma'un la yakfihi bitatimati tuhin salah satu masalah tuh.
Ya, kalau kana ma huma yakfihi litatimmati tuhrihi in atas sunana. Jika dia mendatangkan ya sunnah-sunnah. Dua masalah tuh. Ya enggak? Dua masalah itu. Tiga wudunya atau kejadian sunat-sunat. Yang terakhir gak keruman, gak cukup untuk menyempurnakan wudunya. Awihtaja ilal fadili li'atashi muhtaromin, atau berhajat dia kepada sisa air itu untuk kehausan makhluk hidup yang dimuliakan. Ada kucing kehausan gitu ya kan, atau anjing kehausan, anjing nggak menggigit ya, anjing kan najis loh. Kalau dia nggak menggigit muhtaram dia, kalau dia menggigit, kalau yang menggigit anjing akur tuh ya, itu dari muhtaram. Ada hewan kausan. Ya wihtaja, ya atau sana tuh ya. Ada cukup sih, cukup airnya deh. Sampai terakhir cukup. Cuman kalau 3 kucing nggak keduman ini kausan. Tahu nggak? Ya kan? Kalau 3 sebenarnya cukup nih, 3 cukup, ya kan? Sampai kaki cukup 3 tuh. Cuman untuk kucing ntar mati kausan. Tahu dia? Ya wihtaja ilal far, atau berhajat dia kepada sisa air tadi untuk hewan yang muhtaram yang kausan. Harum, jawabnya tuh kalau harum, maka haram hukumnya isti'maluhu, mempergunakan dia itu fi syai'in, pada sesuatu minas sunani, daripada sunat tuh, jadi haram juga. Jawabnya tuh kan itu ya. Nah, jadi emang kalau itu mesti cerdas jadi jangan pakai ego gitu ya. Air gua iya sih lo tuh, kalau kucing mati lu nanggung dosa lu, ya kan? Kalau niga pas sampai kaki tuh, cuman kucing nggak ketemu mantan, haram dulunya tuh fikih tuh, ya. Jadi jangan mau enak sendiri, ini nggak boleh. Walaupun air kita sendiri gitu ya, itu kaitannya dengan muhtaram tuh, hewan yang dimuliakan atau manusia apa gitu ya. Kalau babi muhtaram nggak babi? Enggak, dia mati kan. Kalau babi nggak muhtaram dia, babi kausan dia mati. Emang sunat bunuh babi sih ya. Terus sekarang tentang Cina, kita berantem sama Cina bunuh babi, yang dijual kan dia mau tuh di mana Sumatera ya, babi dilarang jual itu. Ya, dia mau peternak babi, duit mulu itu, dagingnya murah dia. Orang Cina enak banget tuh babi tuh, baik keripik kan. Apa tuh yang kulit tuh dari babi, wow mantap banget itu. Yang warnanya putih itu, hati-hati ente makan tuh. Ya kan, enak banget emang tuh ya. Kalau ada label-labelnya hati-hati. Supermarket tuh. Kerupuk kulit yang putih-putih itu babi. Jadi makan. Ada kuning-kuningnya tuh sapi itu. Ya. Kalau bisa jangan juga dah kalau ada label halalnya. Subhat. Soalnya dari Surabaya datang ke Jakarta tuh banyak banget. Kalau situ di daerah Pluit itu, daerah kota tua tuh, wow udah babi, wow itu makan pangsit aja, jangan di situ aja. Makan pangsit, wah daerah kosono tuh, daerah Gelodok sono tuh, wah udah babi, bener pangsit babi, tulisannya ada. Saya mau ziarah gitu keluar Batam, bakso babi, udah semuanya kecipratan semua, udah babi semua udah. Cina mulu. Untuk kemarin tuh waktu yang lebaran Cina tuh kan ada lewat apa, petak 9 tuh ya, ada babi guling itu. Babi guling. Waduh kacau itu deh ya. Kalau udah ada pusen tuh, wah ya kan, pusen luar Batam. Kalau ada dia kita ngapain soalnya itu, udah kumuh, udah lingkungannya jorok gitu kan ya, udah kumuh banget itu dah, udah kagak enak, udah kagak ada peromponan itu. Di jalan udah kagak ada pohonan itu, gersang banget. Ada juga enak banget lagi, ya kan? Pokoknya kagak betah, sudah tinggal dah, betah gak? Kagak betah banget. Awalnya panas, airnya kagak enak, minum susah, apa waduh. Untung ada Habib Hussein itu, kalau nggak ada, waduh.
Kamu tertinggal itu kalau nggak ada kusen. Kamu tertinggal, kamu sengsara itu. Orang pada ziarah tiap malam itu memang Jumat. Kalau saya ziarah Rebo, kayak Ibu Nyamin tuh, kayak ziarah Rebo sama ada orang ya Rebo. Malam Rebo, pokoknya malam Rebo sore ziarah. Baca Yasin 3 kali, ya Yasin 3 kali, tawasul, Yasin 3 kali, sama Habib luar batang. Muhammad yang wawasul dan sholat Yasin dia untuk beliau, ya kan, umat di hati Habib Husain luar batang. Ada nanti apa sebutin terus, yang berarti itu kalau hasil terus aja. Yang belum punya jodoh tuh manjur banget tuh. Yang belum punya jodoh, yang belum punya anak juga, ya kan, yang pengen apa aja dah pokoknya tuh wali banget. Jadi kontak begini nih, Habib Husain, kayak Bunyamin, kalau sebenarnya ada 3. Waktu wali meninggal ya, Habib Husain datang ziarah, mampir dulu ke rumah ibunya, minta dianterin, percaya nggak? Husain ke rumah Ibu Yamin, minta dianterin, tamu baru sini kan, baru meninggal, nengokin sini. Ini bukan sembarang orang ente nih, wah ente nggak tahu aja nih. Tapi Husain kesini ziarah, mereka kan lihat tazawaru, kalau orang meninggal saling mengunjungi. Para aulia begitu, kalau kasih kebebasan ya. Arwahnya apa namanya tuh, bebas keluyuran gitu, yang nggak ditahan, dilepasin aja. Yang mutasarrifah, arwahnya mutasarrifah, masih bisa keluyuran, masih bisa bantuin kita, ya kan, masih bisa hadir. Lagi sembahyang dia hadir, nanti nggak ngeliat aja, ngaminin doa, ya. Ya, di sono tuh luar batang. Jadi kalau babi baru mau taruh, atau anjing yang menggigit, pukul aja, mati juga boleh, menggigit. Bagi yang rabies tuh, ya kan, tembakin itu, mati. Orang kalau rabies dia kesianan digigit tuh, jauh-jauh nih, mati tuh orang, matinya sian banget, menderita, nah virus rabies. Ya harumas ya man, ya haram menggunakan nama itu bisain sesuatu ya yang sunnah daripada sunnah-sunnah. Jadi nggak boleh tuh. Jadi kasusnya 3 tuh ya, 1, 2, 3 tuh ya. Kalau Fatul Min begitu modelnya, ya apa dulu 1, jawabnya 1, dah rumah gitu. Puri kan, gitu kan? Kayak sini model begini nih. Jadi banyak masalah dikumpulin dulu, belakangnya baru jawab. Ya harumas ya ma'aluhu, maka haram mempergunakan orang itu akan air itu pada sesuatu yang sunnah, untuk yang sunnah-sunnah, nggak boleh. Nah, ada yang wajib di situ. Wa kadza yuqalu fil muslim. Dan demikian juga dikatakan pada mandi sama. Jadi apa yang diharamkan pada wudu, pada mandi juga sama. Dalam mandi dikit, pakai 3 kali mandinya jangan, sekali aja. Ada cuman segalon itu, setengah galon ya. Nanti kan 2 botol mandi. Bisa begitu ya? Ya. Kalau pas-pasan gitu air ya udah jangan pakai 2 kali 3 kali, ya kan, sekali aja, sekali rata hasil. Tahu dia ya apa yang dikatakan kasusnya pada mandi ini juga berlaku tuh seperti yang berlaku pada air di saat berwudu. Tahu dia ya. Jadi kalau begitu, kalau mandi yang wajib-wajib aja. Kenapa? Waktunya udah sempit.
Yang wajib-wajib yang rata aja udah, jangan pakai kejul 3 kali gitu. Atau aja sedikit, ya kan? Udah sekali-sekali aja. Terus sisanya buat hewan yang muhtaram, ya. Yang lebih dari 1, artinya buat hewan. Wa nadban 'alal wajibi bi tarki sunani bi idraki jama'atin lam yurja ghairuhu. Wa nadban dan sunat, ya, akarnya sunat 'alal wajibi, atas yang wajib. Ini wali atasin, jadi membatasi dia itu punya sunat, ya, atas pekerjaan yang wajib gitu. Bitar kisunani, dengan meninggalkan sunnah-sunnah gitu ya. Untuk apa? Diidroki jama'atin, untuk mendapatkan jamaah lam yurja ghairuhu, yang tidak diharapkan selain jamaah itu. Namanya jamaahnya memang gak ada yang lain, itunya atau atunya itu, ya. Nah, jadi itu sunat aja itu, nggak wajib. Tahu ya, sunat. Dia wudhu nih, dia wudhu, wah ada jamaah itu, jamaah atau atunya tuh, soalnya udah gak ada lagi. Nah, kalau begitu gimana wudhunya? Ya kan, ditinggal yang sunat-sunat. Dia wudhunya sekali-sekali aja udah, betul nggak? Namanya hukumnya apa? Sunat. Jadi sunat mengutamakan jamaah. Tahu ya? Walaupun wudhunya sekali-sekali itu sunat, sekali-sekali aja udah. Ini membatasi itu. Kerjanya wajib-wajib aja. Kerjanya yang wajib-wajib aja. Jadi satu-satu aja, satu-satu, nggak usah 3-3. Ya kan, nggak usah anggota yang sunat. Wah, itu jamaah tuh atunya itu. Kalau dia bubar nggak ada lagi udah. Ya betul. Ya, iwanat ban, jadi diaptasin natban, membatasi seorang atas yang sunat alal wajib. Jadi membatasi atas yang wajib. Jadi sunat membatasi atas yang wajib aja tuh. Jadi jangan tambahin lagi udah. Ya. Jadi sunat sekali-sekali aja udah, betul nggak? Sunat wudhunya sekali-sekali aja. Anggota yang wajib-wajib aja. Kenapa? Ada jamaah. Kalau ada jamaah itu soalnya udah nggak ada lagi. Nah, tetapi istilahnya bukan namanya iya nih. Tetapi makila biwujubihi kadaki yang bagi takdimuhu alaiha. Apa yang dikatakan orang itu dengan wajibnya, ya, dengan wajibnya perbuatan itu kadaki, ini yang paling umum. Apa yang dikatakan orang dengan wajib dan simak itu suatu anggota itu ya, perbuatan menggosok. Nah, gosok kan wajib menurut Imam Maliki, betul nggak? Itu wajib, walaupun jamaah ketinggalan nggak apa-apa. Jamaah kan sunat, gosok kan wajib. Tahu nggak? Ya wudhu nih, gosok gimana ya? Gosok tetap, walaupun sekali, betul ya? Karena gosok itu ada yang mengatakan wajib. Menurut Imam Malik, tapi kan sunat. Ketinggalan mana juga gosok sama jamaah? Gosok. Kalau Imam Malik kagak sah wudhunya tuh, nggak digosok. Nah, kalau wudhunya kagak sah, sembahyangnya sah nggak? Kagak sah juga, ya kan? Nah, kalau begini deh, ada lagi seperti menggosok yang bagi, maka seharusnya tapi ibu mendahulukan dia tuh gosok alias jamaah. Jadi ke jamaah nggak apa-apa. Ya nggak? Yang penting gosok ya tinggal. Ya. Ya itu, emang kalau nggak dipikir begitu tuh. Ya. Jadi mana yang diutamakan? Nadi rumah marra minat bi taqdimil fa'iti bi udrin 'ala al-hadirati wa in fatatil jama'atu. Bandingan apa yang sudah lewat penjelasannya itu minat bi, daripada kesunatan mendahulukan sembahyang yang luput bi udrin, karena udur tiduran dia. Itu jam 11, kalau ada yang mohon udah asar ini.
Lewat zuhur tuh, kan uzur namanya ketiduran. Terus dia main HP dia, oh udah asar ini. Nah, itu sih, nah, urusan itu mah, main game, main catur, main gaple, itu dosa besar itu. Ketiduran atau dilupa dah sama sekali, itu ma'dzur namanya, uzur. Itu kesembahyang zuhur ketiduran, apa namanya, faidnya ma'dzur. Nah itu sunnah itu didahulukan. Alal hadirati, ada sembahyang hadir yang adaan tuh. Wa in fatatil jamaah tuh, sekalipun kelupaan jamaah, agak apa-apa. Dia ke masjid nih, di masjid ada sembahyang asar berjamaah. Dia tadi sore belum sembahyang tuh, betul nggak? Mana kita makan? Yang faid dulu. Tahu dia? Yang faid karena udur tuh. Sunnah didahulukan. Sunnah didahulukan. Tapi kalau yang sengaja wajib didahulukan. Ya kan? Ada jamaah, biasanya jamaah. Itu urusan dia. Tahu nggak? Ya. Sekarang pun ikut jamaah. Jadi dia tadi zuhurnya atau sembahyang ketiduran, dia ke masjid, ada jamaah asar dia. Udah lu sembahyang zuhur dulu sendirian. Ya kan? Udah temen ya, sendirian dia. Sekalipun dia nggak kebagian jamaah asar. Apa tuh? Wa infa, tapi sekalipun ikut jamaah ya, jamaah asal namanya dia. Kan itu ya, kan kasus nih. Ya bukan yang lebih penting, yang penting. Jadi kalau orang ngerjain sesuatu nggak pakai ilmu, pakai hawa nafsu dia, betul nggak? Orang ngerjain ibadah nggak pakai ilmu, pakai apa? Pakai hawa nafsu. Nafsunya kan, aku jamaah dah. Jadi nafsu tuh, nafsu nggak? Ada kebodohannya tuh. Padahal yang diperintah apa? Tadi tuh yang faid dulu utamain tuh. Itu yang ma'dzur, gimana yang sengaja ngajak. Betul nggak? Ya, tinggal sengaja ngajak. Orang punya duit nih, punya duit. Ya, dia punya utang sama orang, kan wajib dibayar. Utang kan wajib dibayar. Ya kan? Dibayar. Ditagih, utang bayar deh, gua nggak ada duit. Ntar dah, akhir bulan gua punya ini gajian, tempat ini ya, dapat apa? Masukan akhir bulan, gitu ya. Pas akhir bulan ditagih lagi sama orangnya, duitnya disedekahin. Bener nggak tuh gitu? Tuh hawa nafsu. Salah dia, bayar utang wajib, sedekah sunnah. Ya kan? Paham gak ente? Nah, jadi sedekahnya hawa nafsu namanya. Kemudian jangan sedekah, orang utang lo nagih, lo jatuh tempo, orang lo nagih, bayar utang. Kalau kita bayar utang dapat 2 pahala. Pahala bayar utang wajib, pahalanya dengan hati orang. Orang nggak senang utangnya dibayar, senang nggak? Senang. Ingat tuh gue punya utang, gue lupa. Senang nggak dia? Senang, gue nagih malu. Udah lupa, udah kelamaan, dikasih bayar utang. Wah, girang dia tuh. Punya utang lupa, minjemnya doang, betul ngulangin nih belaga gue kok udah. Ente pada penyakit. Ya kan? Utang tetap utang, temen kayak mau bayar, jadi dia ridoin tuh, dia ikhlasin tuh. Gue punya utang malu nih, 1.000 perak nih, gue minta ridonya nih ya, udah. Ada orang pergi haji nih, pergi haji, tiap tahun dia pergi haji, tiap tahun hebat dia pergi haji. Tapi lingkungannya orang fakir miskin ya gak peduli. Lingkungannya orang susah, fakir miskin. Dia sendirian rumahnya gedung, tinggi, sebelah-sebelahnya rumah gubuk. Ya Allah, gimana hati itu? Coba. Apa tega dia begitu tuh? Rumahnya tuh kayak istana, sebelahnya pada gubuk-gubuk rewat, pada kebanjiran. Ya Allah. Jangan begitu. Rumahnya samain sama dia pada tuh. Bukan orang kaya, pokoknya jadi situ. Gimana kayak bilang rumah? Aduh di Cimone, rumah gede banget. Sebelahnya, ya Allah, gubuk-gubuk, ya kan, banjir, jember-jember banget, comberan itu. Dia bangun rumah gak punya perasaan tuh, ya kan? Gak punya perasaan. Orang Cina kali ya, biasanya Cina juga. Nah orang pergi haji tiap tahun, tetangganya susah gak peduli, itu pergi hajinya hawa nafsu itu. Paham ya? Hawa nafsu itu.
Udah nggak usah pergi haji, bantuin tuh orang susah, kasih santunan jadi orang tua asuh gimana kek, pokoknya itu punya andil besar di situ. Ini nggak ada sama sekali, nggak peduli, ya kan? Ada tuh perbuatan baik tapi hawa nafsu, mana bodohnya tuh nggak tahu ilmu begitu orang. Kan kudu ngaji jadi tahu mana yang pakai ilmu, kalau kayak hawa nafsu tuh, ya kan? Tatimah tuh, ini sebuah tatimah. Ya, penyempurna masalah. Yatayammamu anil hadatsain. Bertayamum seseorang untuk dua hadas, besar, masih kecil. Ya, tayamum sekali, berapa kali tayamum? 2 kali. Ya, orang kalau ada sebesar, gimana tayamum mau guling-gulingan gitu? Tayamum buka matangan, jadi guling-gulingan begitu. Ya, ada sahabat begitu tuh, dia belum tahu masalah gitu ya. Dia nanya, dia lagi junub, katanya diguling-gulingan di kayak kucing gitu, guling-gulingan. Tayamum sekali, ya kan? Untuk dibolehkan sembahyang itu ya. Cuma kalau tayamum tidak mengangkat hadas ya, sekedar dibolehkan sembahyang, sekedar dibolehkan tawaf, sekedar dibolehkan megang Quran, ya kan? Sekedar dibolehkan nyampur sama istri. Tuh. Kalau hadasnya masih ada, kalau ada air wajib mandi dia. Kalau dia sakit tuh, kalau udah baik, dia wajib mandi, dulu ya. Selama belum mandi masih ngepet dia tuh, ngepet, masih ngepet. Nah, jadi kalau dia tayamum tuh sekadar dibolehkan sembahyang, ya kan ya? Difat dimain karena nggak ada air, tiada air. Ya, baik hisan tersaran. Jadi hisan benar-benar nggak ada air, musim panas, ya kan, kering. Ya, atau syaran gitu ya, dianggap nggak ada air. Ya macam-macam, jangan sakit apa gitu ya. Au khaufi mahdurin, atau karena takut mahdurin yang membahayakan. Minis si amali, daripada menggunakan air. Dia kalau pakai air, dia udah luka bakar sini ya. Kalau pakai air kapan bayarnya tangannya? Makin parah bisa, ya kan? Atau namanya air ada, tapi dia nggak boleh pakai. Jangan nggak ada jadinya tuh. Ya. Atau ada air harganya mahal. Biasanya air segalon, ya kan, 5.000. Ini harganya 2 kali lipat, 10.000. Wah, pada duit sih ini. Nah, boleh tanya, tambahin 20.000, wah, ya kan? Jangan nggak ada tuh, mahdur. Atau mau wudhu di empang tuh, ada buayanya situ. Ada buaya. Kasih wudhu terkap buaya. Udah jangan nggak ada tuh. Udah kobra itu ya. Biturab bin tahurin, dengan turab, dengan tanah yang suci, nggak boleh bekas kencingin ya. Atau turab yang mustamal yang pasti pakai tuh. Lahu hubarun, yang ada debunya. Kalau ada debunya nggak boleh, pakai basah gitu ya, tanah basah. Emang ada debunya? Nggak bisa. Ya. Intinya bubar nih ya. Turab itu bukan koid itu. Kalau di kaca ada debunya boleh nggak? Boleh. Ya di kaca. Kalau di jok mobil gitu ya debunya apa? Kalau di jok pesawat ada debu nggak? Kagak ada. Di pesawat kan dibersihin semua. Pramugari punya bersih, kagak jorok. Kalau di Kopaja ada tuh. Kalau di Kopaja atau di Baja itu, ya kan, di jendela, di kaca Baja itu debu. Ya, ya bisa debunya. Kalau pasir gitu ya, pasir ada debunya tuh. Kalau pasirnya basah nggak ada. Pasir material debunya tuh nggak ada kan? Pasir material, pasir jangan nempel gitu tuh. Dibuat tiup-tiupin dulu. Nggak apa-apa.
Ya, dengan debunya. Allah. Ya. Udah mau istirahat ini ya. Istirahat tidur lagi ya. Ini nggak pakai ini yang lupa ya. Nggak apa dah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la yuwafi ni'amahu kafi fadila. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa ilman mutaqabbalan wa rizqan thayyiban kathiran wa akhiran mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.